ada dalil secara spesifik yang mengatakan bahwa rokok itu haram ataupun makruh. Nah, ini dia videonya. Coba kita simak teman-teman ya. Di sini orang ini mereaksi Ustadz Reski Meisya Putra ya. Ya, seperti video yang saya tampilkan di awal tadi. Coba kita dengarkan dulu videonya orang ini. Rokok itu adalah sesuatu yang mubah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tidak ada dalil. Dalil rokok itu mubah adalah dalilnya tidak ada dalil. Tidak ada dalil itu menunjukkan sesuatu itu mubah. Sekali lagi, dalil rokok itu mubah adalah mubah itu artinya boleh. Boleh. Dalil rokok itu hukumnya cuman boleh adalah tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil maka sesuatu itu mubah. Kalau begitu, ganja, narkoboy, pil ekstasi, dan semacamnya kan nggak ada dalilnya yang secara khusus mengatur itu. Terus mubah gitu, boleh gitu. Anakmu suruh konsumsi itu mau nggak? Jangankan itu yang saya sebutin tadi, rokok aja, anakmu suruh konsumsi rokok, mau nggak? Seolah-olah para ulama yang telah memfatwakan bahwa rokok itu haram, rokok itu makruh tahrim ya, mendekati haram. Itu fatwanya seolah-olah salah semua gitu ya, para ulama lainnya. Sampai sebegitunya ya, bela gurunya. Nauzubillah. Ya, bahkan di bagian ini teman-teman ya, ini orang ini nantang Kiai dan MUI. Coba nih kita dengerin ya. Sekali lagi, tidak ada dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa rokok itu halal ataupun haram. Oleh sebab itu hukum rokok itu adalah mubah. Silahkan kiai manapun mau berkomentar. Silahkan kiai manapun mau berkomentar. Silahkan kiai manapun mau berkomentar. Silahkan lembaga manapun mau berkomentar, baik MUI kah, siapakah, carikan dalilnya kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan memberikan komentar atas statement Ustadz Sandi Rahman Al-Kalimantani yang mengatakan bahwa hukum rokok itu adalah halal. Ya, boleh kan artinya halal? Secara syar'i boleh itu maknanya adalah halal. Ya, karena ada pertanyaan, ada nggak sih sesuatu yang tidak boleh, kemudian ulama mengatakan itu halal? Tentu tidak. Karena kalau tidak boleh, itu hukumnya haram. Hatta makruh. Makruh itu halal. Meskipun lebih baik ditinggalkan karena faedahnya sedikit. Ya. Tapi ketika dilakukan, kalau makanan ketika dimakan, itu maka boleh. Halal. Ya, seperti itu. Kalau ada yang membantah silakan. Apakah kiai yang dari manapun, MUI sekalipun, sama. Saya seperti Ustadz Sandi Rahman itu. Ulama sekalipun kalau membantah silakan bantah. Ya, atau Sandi Rahman mau bantah silakan bantah. Ya. Nah, kita kembali kepada statement Ustadz Sandi Rahman Al-Kalimantani yang mengatakan bahwa rokok itu halal. Boleh. Dan dalilnya adalah tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil, maka hukumnya boleh. Ya. Nah, kemudian artinya kita bisa menarik perkataan dari Sandi Rahman ini kepada kaidah fikih. Di dalam kaidah fikih itu dikatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal atau boleh. Ya, segala sesuatu tanpa terkecuali. Apakah itu pakaian, apakah makanan, apakah minuman, apakah ucapan. Ya, hukum asalnya itu segalanya boleh. Dan di sini kita bahas secara spesifik itu adalah masalah rokok. Muncul pertanyaan, apa bahan-bahan utama di dalam pembuatan rokok itu? Tembakau, cengkeh, kertas. Sudah jadi rokok itu. Dengan 3 bahan itu saja itu sudah jadi rokok. Barulah kemudian ditambah-tambahkan dengan bahan-bahan kimia supaya aromanya atau asapnya itu lebih menggoda. Ya. Nah, kemudian sampai di sini apakah sudah bisa dikatakan haram? Belum. Masih halal. Sampai kapan?
sampai menemukan dalil yang melarang secara qat'i, secara jelas, secara tegas. Apakah itu dari Al-Quran atau Sunnah? Apakah dari Al-Quran atau hadis? Dan ternyata tidak ditemukan. Tidak ditemukan dalilnya. Karena apa? Karena rokok ini belum ada di masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, kaum muhajirin, kaum ansor, mereka tidak mengenal rokok. Mereka tidak mengenal rokok. Barulah belakangan ada rokok. Kemudian ditelitilah oleh para ahlinya. Ya, diteliti bagaimana karakter rokok ini. Kemudian barulah ada hasil penelitian yang menjelaskan bahwa isi atau kandungan dari rokok itu berbahaya bagi tubuh. Dikatakan oleh para ahlinya di dalam satu batang rokok itu ada 7.000 lebih zat kimia yang berbahaya. Dan ternyata zat kimia yang berbahaya itu bukan hanya berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya saja. Bukan berbahaya untuk yang merokok saja. Tapi berbahaya juga bagi orang yang di sekitarnya. Mereka juga beresiko untuk terkena penyakit karena asap rokok. Karena asap rokok tersebut ikut terhisap oleh mereka. Ya. Dan itulah hasil riset penelitian tentang isi kandungan rokok yang dilakukan oleh para ahlinya. Di seluruh dunia bahkan, bukan hanya di Indonesia, Malaysia, negara Asia, bukan, seluruh dunia. Sepakat para ahli mengatakan semuanya isi yang terkandung di dalam rokok itu adalah buruk. Tidak ada kebaikan. Kemudian pemerintah memperingatkan akan bahaya rokok. Ya. Dan diambil hukum di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Silakan cari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Dan itulah dasar hukum pokok mengapa rokok itu menjadi haram. Karena rokok itu buruk. Bukan hanya buruk karena isi kandungannya saja. Secara sosial pun merokok itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kalaulah itu baik, merokok itu baik, terpuji. Ya, coba diterapkan. Satu keluarga merokok semua. Bapaknya merokok, ibunya merokok, anaknya merokok, semuanya merokok. Ketika ada majelis yang di sana ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ya, di pengajian, semuanya perempuan ikut merokok. Di sekolah-sekolah, ustadznya merokok, ustazahnya merokok, siswanya merokok, siswinya merokok. Kalau memang halal dan baik, ada kebaikan di sana, kebolehan di sana, kenapa tidak dilakukan? Kenapa harus dilarang-larang? Dan orang yang sehat akalnya, sehat pikirannya, mereka pasti mengakui bahwasanya rokok itu tidak baik. Meskipun sebenarnya dia perokok. Tapi dia menyadari bahwa rokok itu adalah buruk. Assalamualaikum, ya Habib, pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Terima kasih Habib. Nggak pernah. Kenapa Habib? Karena rokok. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang ini saya ini nggak betah, karena nggak ngerokok. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tulku biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan peringatan dari pemerintah bahwa rokok itu membunuhmu. Artinya merokok itu sama dengan bunuh diri. Sebenarnya kalau mau dibahas dengan rinci itu begitu panjang. Begitu banyak dalil-dalil yang bisa dipakai untuk menunjukkan, yang memberikan kisi-kisi, yang menunjukkan bahwa rokok itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kalaulah kaidah dari Sandi Rahman itu dipakai secara mutlak, bahwa apa-apa yang tidak ada dalilnya maka dikatakan boleh, maka apa-apa yang tidak ada dalilnya boleh dimakan, maka singa, harimau,
kucing, elang. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi anehnya ketika ada ulama yang mengatakan buaya itu halal, boleh dimakan, banyak yang memprotes. Padahal buaya tidak ada dalilnya. Kenapa ketika ada yang mengatakan halal kemudian diprotes? Kalau tidak ada dalilnya kan boleh. Dalilnya apa? Dalilnya karena tidak ada dalil. Ya, ini kaidah orang jahil namanya. Bukan kaidah seorang yang berilmu. Ya. Memang di dalam agama Islam itu ada sesuatu yang hukumnya sudah jelas dikatakan haram dan juga jelas dikatakan halal. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan bagi kalian untuk memakan bangkai, memakan mayat. Ya. Mayat di sini, maitah di sini diartikan bangkai. Waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang dia dihalalkan disembelih dengan nama selain Allah. Wal munkhaniqah, yang tercekik, wal mauqudah, yang dipukul, wal mutaraddiyah, yang jatuh, wan natihah, yang ditanduk, wama akalas sab', dan yang diterkam oleh binatang buas, illa ma dakkaitum, kecuali kita sempat untuk menyembelihnya, wama dzubiha 'alan nusub, dan diharamkan juga bagi kalian untuk memakan sesuatu yang disembelih untuk berhala. Itu yang jelas diharamkan. Selain itu, apakah kemudian langsung dikatakan boleh karena tidak ada dalil? Nanti dulu. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan gambaran. Nahan Nabi SAW an akli kulli dinabin minas sabu'. Nabi SAW melarang memakan setiap hewan yang bertaring, yang buas. Kalau kita cari dalil harimau, singa, citah, macan tutul, macan kumbang, jaguar, maka tidak akan ada dalil. Apakah antum akan mengatakan itu boleh? Dengan mengatakan boleh karena tidak ada dalil? Dan tidak ada dalil itu menunjukkan boleh? Apakah seperti itu? Silakan simpulkan. Salam waras, salam akal sehat, salam cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.